Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab. Kitab-kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas secara satu persatu mengenai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab-kitab yang wajib diketahui. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 16. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dalil tentang kitab Taurat ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Pokok ajaran kitab Taurat. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mengambil hak orang lain. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mencuri. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dalil tentang kitab Zabur ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur. 1. Mengajarkan tentang ibadah. 2. Berisi sajak keagamaan. 3. Ratapan doa individu. 4. Ratapan doa jamaah. 5. Nyanyian untuk raja. 6. Nyanyian kebaktian untuk Tuhan. 7. Nyanyian syukur. 8. Berupa syair. 9. Doa-doa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam yakni kaum Nasrani. Dalil tentang kitab Injil ada dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Pokok-pokok ajaran kitab Injil. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil tentang kitab Al-Quran ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 3.
Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran definisinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Isi kandungan Al-Quran: 1. Tauhid, 2. Akhlak atau budi pekerti, 3. Ibadah, 4. Muamalah, 5. Tarikh atau sejarah. Sebagai umat Islam yang meyakini adanya kitab-kitab Allah, maka kita harus memiliki perilaku sebagai berikut. 1. Mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. 2. Meyakini bahwa Al-Quran kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan. 3. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. 4. Menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. 5. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Setiap yang beriman kepada kitabnya akan mendapatkan pahala. 2. Orang-orang yang beriman kepada kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikan keimanannya tersebut dengan amal soleh, sehingga ia akan mendapatkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. 3. Terdorong untuk meningkatkan diri karena Al-Quran mendorong umat manusia untuk mempelajari iptek, serta meningkatkan ke arah yang lebih maju. 4. Memperkuat keyakinan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim abarik alaihi. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.